Hari ini kita bakal menelusuri Tahura Sultan Adam Mandi Angin sampai ke ujung jalan. Sekalian lihat sebenarnya ada apa aja sih di sini. Tapi perjalanan kali ini agak berbeda. Niat awalnya pengen santai, lihat suasana alam, bahkan kalau bisa sekalian nikmatin sunset di atas. Ternyata makin jauh masuk kok malah banyak kejutan ya. Air terjunnya nggak ngalir, beberapa spot malah sepi. Dan jalan ke arah Gunung Pamaton ternyata ditutup portal. Jadi sebenarnya masih worth it nggak sih explore Tahura Sultan Adam sekarang? Yuk ikut jalan bareng kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dan mari kita explore. Semangat pagi, apa kapsnya nih hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang kembali di Eksplorasi Archipelago. Di video kali ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu wisata alam favorit di Kalimantan Selatan, yaitu Tahura Sultan Adam Mandi Angin. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ke sini, kita bakal lihat satu-satu sebenarnya ada apa aja sih di dalam Tahura ini sampai ke ujung jalannya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi perjalanan dari Banjarbaru menuju Tahura Sultan Adam. Buat yang penasaran, kenapa sih Tahura Sultan Adam ini sering jadi tujuan wisata? Karena selain suasananya yang adem dan jalannya enak buat healing, ternyata di dalamnya juga banyak spot yang bisa dikunjungi. Makanya hari ini kita nggak cuma jalan-jalan biasa, kita bakal telusuri sampai ke ujung jalan. Lihat apa aja sih yang ada di sini. Aku tak sedang berlari, aku hanya terus berjalan, menanam waktu di setiap pagi, menyimpan cerita di perjalanan. Sekarang kita udah masuk ke area Tahura Sultan Adam Mandi Angin. Buat teman-teman yang penasaran biaya masuknya, tadi kita bayar sekitar Rp51.000 untuk 2 orang dewasa, sudah termasuk asuransi dan 1 unit mobil ya. Jadi menurut kita masih cukup oke sih kalau buat jalan santai sambil explore seharian di sini. Baru masuk aja suasananya udah mulai berasa beda ya. Udara lebih adem, kanan kiri mulai hijau-hijau, cocok banget buat yang pengen healing tipis-tipis dari suasana kota. Semua harus cepat, tak semua harus besar. Langkah kecil hari ini. Nah teman-teman, di pertigaan depan ini kita bakal belok kiri dulu ya, sebelum nanti lanjut explore sampai ke atas. Karena di area bawah sini ternyata lumayan banyak juga spot yang bisa dikunjungi. Ada taman rusa, taman kelinci, area bermain anak, sampai air terjun putri. Yang jujur aja bikin kita penasaran sih, kira-kira sekarang kondisinya gimana ya? Karena udah lumayan lama juga kita nggak main ke sini. Yuk kita lihat satu-satu. Cukup untuk tetap sadar. We're planting fine seeds on the road. Let them grow as we go. Tetaplah menjelajah kata hati, karena setiap jalan punya cerita. We don't need to know the end, we just need to move again. Langkah kecil pelan bertumbuh. Di sekitar area bawah sini juga ternyata ada beberapa fasilitas buat pengunjung. Ada warung kalau lapar atau mau ngopi dulu, musola buat istirahat dan ibadah,
Bahkan ada rumah banjar juga yang bisa kita lihat. Tapi ini baru awal perjalanan ya teman-teman. Karena makin ke atas ternyata perjalanan kita mulai gak sesuai Di ekspektasi. jalan yang kita tempuh, langit berubah tanpa aba-aba. Angin datang lalu pergi. Aku belajar dari perjalanan. Kita lanjut lagi menuju air terjun Putri. Dari area parkir tadi kita masih harus jalan kaki kurang lebih sekitar 300 meter ya. Untungnya di sini udah disediakan jalur anak tangga. Jadi tinggal santai aja nyusurinnya. Walaupun lumayan juga sih kalau buat yang jarang jalan kaki. Tapi sepanjang jalan suasananya enak ya. Masih rindang, udaranya adem, suara alam juga mulai berasa. Dan akhirnya kita sampai juga di air terjun Putri. Tapi jujur agak kaget sih karena ternyata airnya lagi nggak ngalir. Padahal biasanya tempat kayak gini jadi spot favorit buat santai, main air atau sekedar menikmati suasana. Awalnya kita kira mungkin cuma di sini aja yang lagi kering. Ternyata bukan cuman ini. Coba kita lanjut lagi ke atas teman-teman. Siapa tahu masih ada spot lain yang lebih ramai dan mungkin kita bisa nemuin jawabannya juga. Tak semua harus kumiliki. Kadang ragu menyapa, kadang Nah, di area taman bermain ini buat yang bawa keluarga atau anak-anak kayaknya lumayan seru juga. Terus ada taman kelinci juga dan penangkaran rusa sambar. Sayangnya karena kita datang agak kesorean, suasananya udah mulai sepi. Petugas juga kayaknya udah nggak ada lagi. Tapi justru enaknya datang sore itu suasananya lebih tenang. Tapi kita masih penasaran kenapa tadi air terjunnya bisa nggak ngalir ya. Kita lanjut lagi ke Mandin Putri Kembar. Dan ternyata sama, masih kering juga. Nah, di sini mulai muncul pertanyaan. Jangan-jangan memang sumber airnya lagi bermasalah. bertahan. Sekarang kita lanjut lagi ke arah kolam Belanda. Tapi bentar. Ini ada jalan baru di sebelah sini. Jujur kita juga belum tahu itu tembus kemana. Kalau teman-teman ada yang tahu jalan itu kemana, coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti kita bisa explore lagi di video berikutnya. Oke, kita lanjut. Dan akhirnya kita sampai juga di kolam Belanda. Dan ternyata, pantesan. Kalau dilihat-lihat, ternyata kondisi air di sini juga lagi kering. Padahal kemungkinan besar sumber aliran ke bawah berasal dari area sini. Jadi kayaknya ini mulai menjawab rasa penasaran kita tadi. Kenapa air terjun Putri sampai nggak ngalir? Pantesan ya. Ternyata sumber airnya juga lagi minim. Walaupun agak sayang sih lihatnya lagi agak kering begini. Tapi justru jadi pengalaman yang beda juga buat kita. Perjalanan belum selesai ya teman-teman. Karena kita masih mau lanjut sampai ke ujung jalannya Tahura Sultan Adam. Dan katanya sih di atas sana ada area para layang, camping ground, sampai jalan yang harusnya tembus ke arah Gunung Pamaton. Yuk kita lanjut.
masih layak diperjuangkan. We're planting fine seeds on the road. Let them grow as we go. Tetaplah menjelajah kata hati, karena setiap jalan punya cerita. We don't need to know the end, we just need to move again. Kakak kecil pelan bertumbuh di jalan yang kita tempuh. Kita kembali melewati area Castle Park. Nah, tempat ini sebelumnya juga sempat kita review waktu itu. Kalau dilihat sore begini, suasananya ternyata beda juga ya. Lebih kelihatan suasana sekitar dan pemandangannya. Lanjut lagi naik ke atas, kita mulai ngelewatin area camping ground. Buat teman-teman yang suka camping, kayaknya tempat ini cukup menarik sih buat dicoba. Apalagi suasananya adem dan jauh dari hiruk pikuk kota. Tapi ternyata belum selesai, karena makin ke atas masih ada spot lagi yang bikin penasaran. Dan akhirnya kita sampai di area Puncak Tahura. Di sini ternyata juga ada area buat camping. Kebayang sih, seru juga ya kalau malam di sini sambil ngopi atau barbekyuan tipis-tipis. Udara pasti makin dingin. Maybe this road will change me. Maybe I'll change the road. Either way. Oke, lanjut lagi. Kita sekarang mulai melewati area Villa Tahura sebelum akhirnya menuju salah satu spot yang cukup terkenal di sini, yaitu area para layang. I'm still moving. That's enough for now. We're planting fine seeds on the road. Watching moments slowly grow. Nah, jujur aja, awalnya kita berharap bisa ngelihat sunset dari atas sini. Tapi kayaknya cuaca hari ini lagi kurang bersahabat. Langit mulai banyak awan. Tapi perjalanan kita belum selesai, karena ternyata di depan sana masih ada satu tujuan terakhir yang bikin penasaran. We're planting fine seeds on the road. Let them grow as we go. Tetaplah menjelajah kata hati, karena setiap jalan punya cerita. We don't need to know the end, we just need to move again. Kakak kecil pelan bertumbuh di jalan yang kita tempuh. Maybe this road will change me. Maybe I'll change the road. Either way, I'm still moving. That's enough for now. We're planting fine seeds on the road. Watching moments slowly grow. Tetaplah menjelajah kata hati, biarlah yang bercerita. Nah, teman-teman, harusnya kalau terus jalan ke depan ini katanya bisa tembus ke arah Gunung Pamaton. Tapi ternyata sekarang jalannya ditutup portal. Sayang banget ya. Padahal tadi sempat penasaran pengen lihat sampai mana ujungnya. Karena jalan ke arah Gunung Pamaton ternyata ditutup portal, mau gak mau akhirnya kita putar balik lagi. Dan sebelum pulang, kita memutuskan buat santai dulu menuju area para layang. Di perjalanan menuju ke sana, di sebelah kanan sini juga ada villa para layang. Buat teman-teman yang udah lama ngikutin channel ini mungkin masih inget ya. Tempat ini dulu juga pernah kita explore waktu pertama kali buka. Jadi lumayan nostalgia juga lewat sini.
masih di jalan. Dan akhirnya kita sampai di area para layang. Jujur aja, awalnya tadi kita berharap bisa menikmati sunset dari atas ini. Tapi kayaknya cuaca hari ini lagi kurang mendukung. Langit masih banyak awan, jadi sunsetnya agak malu-malu muncul. Walaupun begitu, suasana sore di atas ini tetap enak sih. Anginnya adem, view-nya luas, dan cocok banget buat duduk santai sambil menikmati momen sebelum pulang. Kadang memang gak semua perjalanan berjalan sesuai rencana, tapi justru di situ serunya. Walaupun sunset gak maksimal, setidaknya sore ini tetap kasih suasana yang bikin tenang. Dan gak kerasa, ternyata waktu maghrib pun tiba. Artinya waktunya kita turun pulang dengan suasana Jalan Tahura yang mulai gelap. Langkah kecil pelan bertumbuh di jalan yang kita tempuh. Langit berubah tanpa aba-aba. Angin datang lalu pergi. Aku belajar dari perjalanan. Tak semua harus kumiliki. Kadang ragu menyapa, kadang lelah bertahan. Tapi Dan gak kerasa, ternyata waktu maghrib pun tiba. Langit mulai gelap, suasana Tahura juga mulai makin sepi. Akhirnya kita memutuskan buat turun pulang. Apalagi buat teman-teman yang belum tahu, di sini ternyata ada batas waktu pengunjung hanya sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi memang gak bisa terlalu malam juga berada di area Tahura Sultan Adam. Untungnya kita masih sempat menikmati suasana sore tadi sebelum pulang. Walaupun hari ini gak semua sesuai rencana. Ada spot yang lagi kering, beberapa tempat mulai sepi karena kita datang ke sorean sampai jalan ke arah Gunung Pamaton ternyata ditutup portal. Tapi justru itu serunya eksplorasi. Kadang perjalanan terbaik itu bukan yang semuanya sempurna, tapi perjalanan yang penuh cerita. Dan hari ini, walaupun sunsetnya malu-malu karena awan, Tahura Sultan Adam tetap kasih pengalaman yang seru buat diingat. Nah, sekarang gantian. Kalau kalian main ke Tahura Sultan Adam, spot mana yang paling pengen kalian kunjungi? Atau mungkin ada yang tahu jalan baru tadi tembusnya kemana ya? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita balik lagi pas musim airnya udah ngalir dan suasananya lebih ramai. maybe I'll change the road. Either way, I'm still. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga perjalanan kita hari ini di Tahura Sultan Adam Mandi Angin bisa kasih gambaran buat teman-teman yang penasaran ada apa aja sih di sini. Kalau kalian suka video eksplorasi seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan klik like, komen, share, dan subscribe ya. Karena dukungan dari teman-teman semua berarti banget buat kami supaya bisa terus bikin perjalanan-perjalanan seru berikutnya. Dan seperti biasa, tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari Tahura Sultan Adam Mandi Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.